tahu harusnya saya bisa ngisi duluan, maksudnya memberi diskusi, maksudnya kita berdiskusi duluan, tapi ternyata waktu itu di Jogja kebetulan hujan besar, terus kemudian ada beberapa pohon yang tumbang, kemudian mati lampu. Nah, mati lampunya nggak bisa diprediksi hidupnya jam berapa, sehingga diisi oleh Pak Sugeng waktu itu. Mohon maaf, jadwalnya jadi berubah karena memang masalah kendala yang di luar kemampuan yang saya bisa atasi, kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya mungkin tidak dalam posisi memberi apa ya, mengajari ya, tapi mudah-mudahan saya juga banyak bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua yang sudah sangat lama mungkin di dunia pendidikan. Saya mungkin izin share screen dulu. Jadi apakah yang saya share sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke. Sebentar. Sebentar, ini saya geser dulu yang saya share screen yang screen satu aja. Saya stop aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Widi Sulistyo. Ya. Saya dulu memang alumni D3 Rekamedi, satu angkatan dengan Bu Nuryati, Pak Sugeng, terus kemudian Dr. Fitri, tapi beliau di dunia pendidikan, di institusi pendidikan, kalau saya melalang buana di banyak tempat kerja, kira-kira begitu. Ini saya lahirnya di Lombok Barat, Pak. Jadi saya besar di Lombok. Saya sekarang tinggalnya di Pyongyang, Piungan Bantul gitu. Pendidikan saya D3 Rekamedis tahun 2003. Saya merupakan angkatan pertama waktu itu di UGM, yang tadi saya sudah sempat cerita sedikit bahwa dulu banyak materi yang saya dapatkan dari Dr. Rano. Sungguh kehormatan yang luar biasa saya bisa berdiskusi langsung saat ini dengan Dr. Rano. Kemudian saya ambil S1 di Teknik Informatika, kemudian terakhir saya mengambil Data Scientist di Ilmu Komputer UGM. Nah, pengalaman saya pernah di rumah sakit swasta itu sekitar 3 tahun, kemudian di puskesmas saya sekitar 4 tahun. Jadi di PKU Muhammadiyah Bantul itu saya sebagai perekamedis, karena dulu di rumah sakit swasta itu satu orang, jadi nggak ada bagian yang khusus yang harus ditangani. Jadi dari pendaftaran, filing itu dijabani semua, dikerjakan semua. Apalagi waktu saya di PKU ini saya spesialis jaga malam, jadi tahunya ya hanya pendaftaran sama ruang filing, karena sendiri jaganya kalau setiap malam. Kemudian saya 2005 itu 4 tahun di Puskesmas Girimulyo 2, kalau Bapak Ibu Perso itu di daerah Dua Kiskendo, di daerah Menoreh, itu saya kerja di sana. Kalau Bapak Ibu sering ke Kopi Ingkar Janji, nah itu naik terus sampai atas, itu nanti di sana ada namanya Puskesmas Girimulyo 2. Saya di sana sebagai petugas pendaftaran dan dulu ngurusin namanya SP2TP, pelaporan Puskesmas. Kemudian saya 3 tahun di Dinas Kesehatan, tapi sesama masih di Kulon Progo juga, sebagai pengelola data dan informasi. Kalau dulu namanya di Dinas Kesehatan ada namanya Datin, data dan informasi. Sekarang kebetulan seksinya sudah dilebur, sudah tidak ada. Saya nggak tahu jadinya apa saat ini, saya nggak tahu.
Kemudian 2012 sampai 2020 ini yang paling lama. Saya 8 tahun di RSUD Wates, tapi tidak sebagai perekam medis lagi. Saya sebagai apa namanya, di instalasi teknologi informasi. Jadi saya ngurusi SIM RS waktu itu di RSUD Wates. Nah, selama di RSUD Wates saya berkesempatan bisa menimba ilmu lagi. Itu waktu itu dapat dari PPSDMK, bisa sekolah lagi ilmu komputer itu, tapi ternyata setelah lulus tidak balik ke rumah sakit, tapi malah sekarang saya ditugasi di bidang aptika, itu aplikasi dan informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kulon Progo. Ini jadi sejak 2005 sampai sekarang saya dinasnya di Kulon Progo. Kalau organisasi saya memang banyak berkecimpung di Formiki, cuma yang tahun ini saya sekarang sebagai anggota tim CISET ya, jadi GovCISET namanya, itu Government Computer Security Incident Response. Jadi sekarang kerjaan saya satpam gitu ya. Jadi kalau ada aplikasi pemerintahan yang diserang oleh serangan cyber, itu tugas saya di Dinas Kominfo saat ini, juga sebagai tim di daerah istimewa Yogyakarta kalau terjadi serangan cyber terhadap aplikasi pemerintahan. Nah, kalau kegiatan sehari-hari saya sekarang adalah full stack developer di bidang aplikasi di Kominfo, mengerjakan dan memantau aplikasi yang ada di pemerintahan, ya, pemerintahan daerah, karena ada peraturan presidennya terkait SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden. Jadi diharapkan dengan SPBE transformasi pekerjaannya jadi berubah gitu. Nah, dan pekerjaan yang lain saya sebagai pentest, jadi saya melakukan cek vulnerability ya, jadi kerentanan aplikasi. Jadi misalnya ada OPD atau dinas itu mau buat aplikasi atau dia dibuatkan oleh pihak ketiga sebelum masuk produksi, artinya digunakan, kita melakukan pentest terhadap aplikasinya. Jadi melihat kerentanan aplikasinya sampai sejauh mana, apakah rentan dan tidak gitu, kira-kira begitu. Setelah melewati proses ini baru nanti aplikasinya baru bisa diproduksi. Artinya naik ke production ya. Jadi bisa digunakan. Terutama aplikasi yang berkaitan dengan keuangan. Keuangan itu yang berhubungan dengan langsung membayar di bank misalnya. Kira-kira yang terakhir saya kerjakan adalah pentest aplikasi pajak ya, pajakku. Jadi di Kulon Progo itu ada namanya pajakku.kulonprogokap.go.id, itu salah satu aplikasi pajak, misalnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame yang seperti itu, yang langsung sudah terkoneksi dengan bank. Ya, selain itu saya juga tadi ikut di tim CISEP gitu ya, Computer Security Incident Response Team di Kabupaten Kulon Progo, dan yang terakhir sedikit mengajar. Jadi berbagi pengetahuan di institusi pendidikan. Ini sedikit tentang saya. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah materinya tentang sensus gitu ya, tentang sensus, kemudian tentang indikator pelayanan rumah sakit yang lebih rincinya lagi ini adalah Borlos, TOI, BTUN, DR, GDR, kemudian grafik Baber Johnson. Nanti mungkin yang saya sampaikan ini ada beberapa yang memang saya kerjakan gitu ya. Saya kerjakan, yang saya alami, sehingga kalau mungkin nanti ada yang
Karena di rumah sakit sejak 2000 kita ngembangkan yang bentuknya sudah tidak menggunakan manual lagi itu sekitar 2013 sudah mau dimulai, sehingga proses bisnisnya saya sedikit agak lupa, ingat-ingat lupa ya, tapi masih ingat ya, kira-kira begitu. Jadi kalau pengertian sensus, Bapak Ibu pasti tahu sensus itu dia melakukan pencacahan atau melakukan perhitungan. Kalau sensus harian ya berarti menghitung harian, gitu ya, setiap hari pada unit pelayanan pasien. Kalau dia sensusnya yang dihitung adalah pasien rawat jalan, ya harian rawat jalan itu dihitung menggunakan lembar sensus harian rawat jalan, gitu ya. Ya, tujuannya jelas kalau sensus ya memperoleh kondisi atau informasi pasien yang mendapatkan pelayanan pada saat itu ya. Jadi kalau sensus sih, kalau saya lihat dia melakukan count ya, melakukan count itu berarti dia menghitung kunjungan ya. Dia menghitung kunjungan. Jadi kalau di aplikasi kalau yang mau dihitung kunjungannya ini, cacahnya ini, berarti yang saya hitung itu visit ID-nya lah. Kalau di database saya hitung namanya visit ID-nya. Jadi satu pasien punya nomor rekam medis, dia berkunjung poli A, poli B, poli C gitu ya. Masing-masing poli itu punya visit ID yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau saya mau menghitung, berarti saya tinggal menghitung tadi visit ID-nya itu. Di poli A sendiri, poli B sendiri, poli C sendiri. Kemudian untuk mendapatkan bahan pelaporan tentang kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit. Nah, ada dua jenis Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah rawat jalan. Yang kedua nanti ada rawat inap. Jadi kalau sensus harian rawat jalan ya berarti kegiatan yang dihitung tentang kunjungan pasien di rawat jalan. Di sebelah kanan itu ada gambar. Ada gambar. Kalau dikerjakan manual, bitingnya itu kira-kira seperti itu. Jadi ada nomor rekam medis, ada kode ICD, ada DTD, kalau nggak salah singkatannya data tabulasi dasar ya, kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Kemudian jenis kunjungan baru lama, ada diagnosisnya, kemudian ada penggolongan berdasarkan kelompok umur. Kalau dikerjakan manual, ini dulu kertasnya waktu saya di PKU Bantul. Di PKU Bantul dulu masih manual, jadi kertasnya ini dibuat rangkap dua, Yang ngisi itu adalah perawat. Jadi perawatnya ngisi, jadi ditinggi dia nomor rekam medis sekian, kode ICD-nya apa, kunjungannya baru atau lama, dan dimasukkan berdasarkan jenis kelamin yang dikelompokkan umurnya ini. Ini dulu saya ingat sekali waktu pengolahan data ini, saya ingat sekali membuat ini menggunakan Excel waktu Dr. Rano dulu ngajar ya. Jadi membagi ini langsung bisa ke Excel, kalau nggak salah dulu pakai pivot tabel ya. Materinya Dr. Rano itu waktu dulu pakai pivot tabel, dan saya masih ingat betul. Kemudian masing-masing lembar ini tadi ya 2 lembar, kemudian dibuat oleh perawat. Yang satu nanti dikirim ke unit rekam medis, yang satu ditinggal di polinya. Jadi kalau ini contohnya di gambar adalah poli anak, berarti ini lembar ini ditinggal di poli anak 1, dibawa ke ruang rekam medis 1. Di bagian pelaporan waktu itu ya. Jadi ya jelas tujuannya adalah memperoleh informasi pasien yang berkunjung pada poliklinik saat itu. Jadi kalau misalnya sekarang bulan September, tanggal 1 ya, ini adalah isinya semua pasien anak di poli anak yang ada pada tanggal 1. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat pengunjung dan kunjungan. Jadi kalau
Kalau menurut saya sih pengunjung itu bisa sama dengan jumlah kunjungan, tapi pengunjung itu bisa lebih kecil daripada kunjungan. Artinya kunjungannya lebih banyak daripada pengunjung. Jadi pengunjungnya bisa satu, dia berkunjung di banyak poli. Jadi pasiennya satu, dia periksa ke 4 poli, berarti pengunjungnya satu, count kunjungan di polinya jadi 4, gitu ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah pasien baru ya dan lama di rumah sakit, untuk mengetahui diagnosis, kemudian untuk mengetahui pasien rawat jalan berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin. Nah, ini penanggung jawabnya ada di poli, biasanya dibuat 2 lembar, kemudian diserahkan ke 1 lembar diserahkan ke unit rekam medis. Nah, kalau sekarang sih, kalau sekarang saya nggak tahu ya, apakah masih ada yang manual gitu, tapi sudah sangat terbantu dengan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi ketika pasien terdaftar, sudah ada di database-nya itu sudah ada visit ID-nya, tadi yang saya bilang visit ID-nya, ada ID pasiennya yang berkunjung sesuai dengan tanggal, sehingga data yang masuk juga tanggal apa pasien dengan ada umurnya, ada jenis kelaminnya, sehingga dengan sangat mudah bisa dibuat laporan seperti contoh di sebelah kanan sensusnya. Kemudian ada sensus harian rawat inap. Oh, oke Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi, mungkin langsung saja bisa diskusi Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya sih tadi yang saya bilang posisinya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi saya apa yang saya dulu kerjakan mungkin saya ceritakan gitu aja. Kemudian kalau tadi rawat jalan, kalau rawat inap hampir sama dengan sensus harian rawat jalan, cuma yang dihitung adalah posisi pasien selama 24 jam. Kalau di teorinya sih mulai dihitung 00 lebih 1 gitu ya, sampai dengan 2359, artinya 24 jam gitu ya. Tapi pada kenyataannya sih banyak yang dilakukan waktu dulu saya di PKO itu, banyak dilakukan ketika paginya ya, paginya baru diserahkan ke mana, ke bagian rekam medis ya, ke unit rekam medis. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah asal selama konsisten kalau menurut saya. Jadi konsisten saja setiap jam 7 dikirim ke unit rekam medis. Jadi laporannya akan terupdate setiap jam 7 pagi. Ya, kalau mau laporannya rekapannya juga terupdate setiap jam 7 pagi. Jam 7 pagi lebih sedikit karena jam 7 baru sampai. Gitu. Kalau dulu yang di PKU dulu ya tahun 2003 2005 itu alat bantunya hanya Excel ya, hanya Excel. Jadi tinggal kita masukkan saja, diinputkan saja yang balik dari Bangsal, kita inputkan, kemudian di Excel itu nanti rekapannya juga bisa sangat dibantu oleh Excel. Nah, kalau dulu ketika saya jaga malam misalnya begitu di pendaftaran, terus kemudian karena kalau jaga malam itu sendiri di pendaftaran UGD ngambil filing, ketika pagi teman yang shift pagi datang, saya setelah itu melanjutkan pekerjaan rekap ini di Excel, karena ini memang tugasnya rekap yang dilakukan oleh teman-teman yang habis jaga malam. Jadi setelah dia jaga malam baru bisa pulang gitu ya. Biasanya sih cuma setengah jam itu karena jumlah bangsalnya tidak banyak. Nah, kalau membayangkan dengan rumah sakit yang sekarang sudah sangat besar misalnya, bangsalnya banyak, terus kemudian jumlah pasiennya banyak, ya mungkin sedikit merepotkan kalau masih menggunakan Excel atau diinput satu persatu. Tapi kalau sudah dengan sistem informasi manajemen rumah sakit ya setiap bulan tinggal kita tarik saja datanya. Nah, yang penting adalah ketika kita membuat aplikasinya, kita paham proses probisnya ya, proses bisnisnya. Nah,
Sebelum saya kemarin ke hari Rabu ya, sama teman-teman Formiki membahas terkait rekam medis elektronik, itu hari Selasa saya melakukan asesmen tentang sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Wates di Kulon Progo juga. Salah satu yang saya kerjakan, kan tim itu salah satu yang saya kerjakan adalah melihat query-nya, query di pemrogramannya, apakah ketika dia menghitung uh, jumlah kunjungan itu betul nggak query-nya, gitu. Jangan sampai dia melakukan query yang salah sehingga laporannya juga salah. Nah, supaya gimana caranya tahu dia melakukan query-nya benar apa enggak ya? Yang pertama saya harus tahu proses bisnisnya tadi. Yang dimaksud dengan sensus harian rawat jalan adalah menghitung ini. Kemudian kalau rawat inap, hitungannya adalah setelah 12 lewat, itu dia sudah masuk hari berikutnya, maka dia harus terhitung di sensus hari berikutnya, kira-kira begitu. Nah, kalau di sistem informasinya ya bisa kita lihat model query-nya, apakah betul sesuai dengan teorinya. Kalau asesmen terkait keamanannya, kemudian terkait hardware dan yang lain itu ada bagian yang lain ya. Ya, di sensus harian rawat inap itu ya sudah sedikit saya ceritakan di depan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui informasi semua pasien yang masuk dalam kurun waktu 24 jam. Di sini dijelaskan kalau kegunaannya adalah mengetahui jumlah pasien masuk, pasien keluar, pasien meninggal di rumah sakit. Ya. Cuma nanti mungkin saya malah izin mau bertanya, ada satu di rekap sensus harian rawat inap Dokter Rano yang sampai saat ini saya masih bingung itu gunanya apa. Tapi karena kalau saya setiap membuat aplikasi itu saya nggak tahu ini gunanya buat apa. Nanti mungkin saya malah izin bertanya ke Dokter Rano ini. Terus kemudian untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, ya, penggunaan tempat tidur itu, nah, istilahnya ini ada BOR ya, BOR ada BTO, itu yang ada TOI gitu ya, penggunaan tempat tidur. Jadi dengan sensus harian rawat inap ini nanti bisa diketahui lama dirawatnya, kemudian bisa diketahui hari perawatannya, bisa diketahui jumlah pasien keluarnya, itu ya, ada pasien keluarnya, baik misalnya meninggal atau dirujuk ya. Kemudian untuk menghitung penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Ini nanti saya juga akan sedikit cerita terkait yang bagian C gitu. Kemudian tanggung jawabnya untuk sensus harian rawat inap itu dibuat di bangsal, dilakukan oleh perawat. Kemudian yang mengisi juga teman-teman perawat. Kemudian minimal dibuat 2 halaman, 2 lembar. Kalau dulu ingat saya kertasnya dulu pakai kertas NCR ya namanya. Jadi yang ketika tulis di halaman 1 nanti ada lapisannya di bawah ya, kayak ada karbonnya ya. Jadi lembar yang kedua yang warna kuning itu diserahkan ke tempat kami. Yang warna putih disimpan di bangsal waktu itu ya. Kemudian formulirnya disediakan oleh rekam medis ya. Jadi termasuk desainnya itu disediakan oleh rekam medis. Jadi untuk desainnya itu sebenarnya masing-masing rumah sakit itu punya desain-desain sendiri ya. Saya mungkin mau memberikan contoh dulu desain sensus harian rawat inap. Mungkin masing-masing rumah sakit mungkin punya desain yang berbeda-beda, tapi intinya bisa tadi melihat jumlah pasien masuknya berapa, jumlah pasien keluarnya berapa, jumlah pasien pasien dipindahkannya berapa, kira-kira seperti itu. Nah ini saya share. Mungkin ini mana ini? Kok nggak kelihatan yang mau di-share?
screen 1. Nah, ini contoh sensus harian rawat inap yang dibuat 2 lembar. Mungkin desainnya sederhana, ada yang banyak sekali kolomnya gitu ya. Tapi menurut saya sih ini minimal yang bisa dibuat oleh rumah sakit untuk mengetahui kondisi pasien di bangsal gitu ya. Paling atas sendiri ini ada, terlihat toh Bapak Ibu Excel yang saya share? Terlihat, Pak. Baik. Ini jumlah pasien awal berdasarkan kelasnya yang di atas sendiri ini. Kalau pasien awal, kalau ini contohnya adalah tanggal 1 Januari 2014, berarti yang warna warna krem ini merupakan jumlah pasien sisa pada tahun sebelumnya, berarti ini ya. Kalau sebenarnya adalah hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya di sini adalah tanggal 31 Desember 2013. Nah, ini adalah jumlah pasien sisanya itu di bangsal unit dalam gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan kondisi data pasiennya. Ini data pasiennya adalah data dummy, dan penyakitnya juga dummy. Jadi nomor kami di sini juga dummy, sehingga tidak mewakili pasien sesungguhnya. Kondisi pasien masuk ada berapa, kemudian dia kondisinya di kelas berapa. Pasien pindahan, pasien pindahan itu pasien yang masuk dari bangsal lain atau unit lain ya ke unit dalam ini, disebut sebagai pasien pindahan. Jadi di sini pasiennya selain pasien masuk itu ada 5 orang, terus dapat lagi dari bangsal mawar 3 orang. Jadi pada bangsal dalam ini, namanya dalam ini, saya kasih gini aja, karena nama-nama bunga berarti flamboyan. Flamboyan, ini flamboyan masuk pada tanggal 1 Januari 2014 itu ada 8 pasien, Terus kemudian ada keterangan jumlah pasien keluar. Pada tanggal 1 itu ada jumlah pasien keluarnya, ada keluar ini adalah jumlah pasien yang dihitung betul-betul keluar dari rumah sakit atau dipulangkan ya. Jadi status dipulangkan kalau di rumah sakit itu dikasih keterangan bahwa dia pulang hidup. Ya, pulang hidup itu mungkin bisa, kalau di sekarang saya nggak tahu apakah ada kata sembuh ya, mungkin membaik mungkin ya, atau seperti apa, tapi intinya dia pulang dalam kondisi hidup gitu ya. Ada 4 orang. Kalau keluar ini berarti jumlah pasien yang betul-betul keluar dari rumah sakit ya. Kemudian yang meninggal ada 1 lebih dari 48 jam. Nah, kenapa yang lebih dari 48 jam ini digunakan nanti untuk menghitung ini nilai 48 sama kurang dan lebih ini untuk menghitung NDR sama GDR nanti. Kemudian dipindahkan itu dia pasien tidak keluar dari rumah sakit tapi hanya berpindah bangsal. Jadi tadi dia kemasukan 3 pasien dari bangsal mawar, tapi bangsal flamboyan sendiri itu hilang keluar 3 pasien dari bangsal flamboyan ke bangsal ini. Ada anggrek, tulip, sama anggrek, sama-sama kelas 1, nama pasiennya terdata di sini. Nah, yang keluar dari rumah sakit selain tadi kondisinya ini hidup sama meninggal, di sini ada keterangan jumlah pasien yang dirujuk. Dirujuk itu juga kondisi pasien keluar dari rumah sakit. Dirujuk itu pasien keluar dari rumah sakit, nanti juga dihitung sebagai pasien keluar dari rumah sakit ya. Kalau yang pindah kelas ini dia hanya nanti digunakan untuk
menghitung ini ya jumlah pasien akhir per kelasnya. Dia hanya pindah kelas, tapi sama-sama di bangsal Lamurian gitu ya. Ini contoh sensus harian rawat inap. Nah, dari sensus harian rawat inap begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, banyak data yang bisa kita dapatkan. Kemudian datanya bisa kita olah untuk jadi sebuah informasi. Gitu ya. Menjadi menarik ketika saya terakhir itu kuliah di ilmu komputer tentang data science itu, terus kemudian kita bisa membuat apa ya, ada bisa membuat apa clustering, kemudian bisa membuat prediksi dengan data yang dientrikan seperti ini. Jadi semakin banyak datanya yang bervariasi, kalau di data science itu sebenarnya semakin menarik untuk di-explorer, walaupun variabelnya apa namanya, mungkin variabelnya jadi berbeda-beda banyak sekali, tapi sangat menarik untuk dieksplor gitu. Kemudian ini per tanggal ya, kalau ini tanggal 1 sensus harian rawat inapnya, kemudian ini ada tanggal 2 dan seterusnya. Nah, dari sensus harian rawat inap yang tadi harian itu, nah dulu yang saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, melakukan ini, rekapitulasi ini. Oh, maaf. Di sini ada sebelum terlewat di sensus harian di sensus harian ini ada keterangan tanggal keluar, tanggal masuk, maaf, tanggal masuk. Tanggal masuk ini digunakan untuk menghitung nanti lama dirawat pasiennya. Ini tanggal masuknya tanggal keluarnya tanggal 1 ya. Tanggal masuknya adalah ini. Jadi kalau tanggal keluar, lama dirawat itu rumusnya ya tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Jadi kalau untuk mendapatkan tanggalnya ini ya lama dirawatnya ini tinggal tanggal 1 Januari dikurangi tanggal 22, maaf ini Monday years ini ya. Tanggal 22 Desember 2013. Nah, ini kebetulan ini sudah apa namanya? Contoh yang saya contohkan ke Bapak Ibu ini dulu yang saya kerjakan, sehingga ketika saya ngisi di sini, rekapnya di sini, ini rekapnya di sini sudah otomatis terisi sendiri ini ya. Ya ini saya yakin Bapak Ibu familiar untuk melakukan yang seperti ini. Nah, ini akan direkap terus sampai nah tadi lama dirawat ini merupakan tadi penjumlahan dari total pasien yang keluar dari rumah sakit dan yang dirujuk tadi, merupakan penjumlahan dari tanggal keluar dikurangi tanggal masuk semua pasien yang keluar. Kemudian kalau hari perawatan itu, kalau teorinya sih kalau nggak salah teorinya itu hari perawatan itu pelayanan yang diterima oleh pasien dalam waktu 24 jam. Jadi kalau hari itu ada sisa pasiennya 19, ini 19 berarti kalau satu pasien itu mendapatkan satu perawatan, satu hari perawatan, maka hari perawatannya jumlahnya juga 19. Nah, tapi kalau di rekapitulasi ini cara menghitungnya ya jumlah pasien yang masuk keluar pada hari yang sama ini ya, karena pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, misalnya masuk tanggal 1 juga keluar tanggal 1, itu tetap dihitung satu hari perawatan. Jadi kalau di sini 1, nanti di sini harusnya angkanya 20. Ini 20. Ini direkap sampai akhir bulan, sampai akhir bulan ini, kemudian di sini ada rekap bulanan.
rekap bulanan ya apa namanya, didapatkan dari rekap harian ini, RP1 ini ya. Nanti mungkin saya sedikit yang mau saya tanyakan ke Dokter Rano, karena sampai saat ini saya belum tahu dokter ini fungsi jumlah pasien awal bulan di rekapitulasi ini digunakan buat apa dalam perhitungan di rumah sakit gitu. Nanti mohon pencerahannya gitu dokter. Kemudian ini akan direkap sampai nanti rekapnya adalah rekap triwulanan. Ini ada yang contohnya mungkin sudah, misalnya ini sudah diisi, ya, diisi. Ini rekap hariannya, ini rekap bulanannya. Ini kalau tadi ini kan kebetulan ada 8 ruang. Kemudian sini ada pasien awal. Nah ini saya nggak tahu kegunaannya pasien awal ini sampai sekarang saya masih mikir-mikir ini kalau di statistik dipakai buat apa gitu ya. Kok muncul di rekapnya. Gitu. Kalau yang jumlah pasien masuk, pasien pindahan, ini nanti bisa digunakan untuk menghitung tadi apa namanya posisi pasien saat itu masih sisa berapa pada bangsal A misalnya gitu. Ini jumlah hari perawatan ya didapatkan dari rekapnya tadi, rekap total hari perawatan di itu saya teruskan ini dulu saja. Ini tadi rekap hariannya. Kalau dulu saya kerjakan menggunakan ini rekapnya tadi sudah saya ceritakan rekapitulasi sampai bulanannya. Nah, itu terkait sensus harian, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, saya teruskan. Sore ngantuk. Okay. Kemudian di sini indikator pelayanan itu yang dibahas nanti hanya beberapa indikator yang sebenarnya banyak sekali indikator pelayanan di rumah sakit. Kalau saya dulu di SIMRS itu buat laporannya banyak sekali, bahkan laporannya modelnya bermacam-macam ya, tapi paling banyak itu memanfaatkan kondisi kunjungan pasien, kemudian tadi data diagnosa pasien, data pengunjung, ya, kemudian tadi di sensus harian rawat inap itu banyak sekali yang dimanfaatkan untuk dalam membuat pelaporan di rumah sakit. Kalau dulu saya di RSUD Wates itu tahun-tahun sebelum sekolah itu saya banyak bergelut di pelaporan di farmasi, di perpetual ya. Jadi stok obat farmasi itu juga hal yang menarik buat saya karena baru gitu ya, tapi ternyata itu merupakan apa ya, hal yang selalu diperiksa gitu oleh BPK karena ternyata obat itu di rumah sakit luar biasa besarnya, baik jumlah dan uangnya gitu. Nah, ada Borlostoi NDR GDR ini di sini ada tentang bed occupancy rate
merupakan jumlah, ini saya ngambil dari Juknis Sears ya, Juknis Sears 1171 2011 ya kalau nggak salah. Ini saya ambil dari situ gitu. Tadi siang setengah 2 itu sebenarnya ada updating Zoom dengan Kementerian Kesehatan terkait updating Sears. Nanti saya mungkin ceritakan ketika nanti kita membahas tentang pelaporan di rumah sakit nanti, mungkin insya Allah jam 7 nanti. Tadi setengah 2 diupdate oleh Kementerian Kesehatan. Ini versi 6 gitu. Saya ada versi 7-nya, tapi versi 7-nya masih bentuknya draft. Dan isinya sebenarnya tidak jauh-jauh dari versi 6 gitu ya. Kalau BOR ya, kembali lagi ke BOR, itu jumlah persentase pemakaian tempat tidur. Di sini adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dan jumlah hari pada satu periode gitu ya, dikali 100% karena itu ada persentase. Jumlah hari perawatan tadi didapatkan dari tadi rekapitulasi sensus harian rawat inap tadi. Jumlah tempat tidurnya ada jumlah hari. Kalau misalnya mau menghitung per bulan Januari, berarti jumlah harinya di sini 31. Jadi kalau mau menghitung BOR 1 tahun, berarti jumlah harinya adalah 365 hari. Kalau yang kelompok kemarin, itu ada diskusi menarik, Dr. Rano, terkait jumlah tempat tidur yang berubah-ubah. Jumlah tempat tidur yang berubah-ubah, seperti kasus di pandemi COVID kemarin, itu jumlah tempat tidurnya fluktuasi gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahannya. Tapi pengalaman di tempat saya untuk menentukan jumlah tempat tidurnya, pembaginya ini, jumlah tempat tidurnya itu saya hanya membagi berdasarkan SK jumlah tempat tidur yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit. Jadi pembaginya ini tetap gitu ya. Walaupun kondisi di lapangannya berubah-berubah, tapi pembaginya ini tetap gitu. Nanti mungkin ini mohon juga pencerahannya dari Dr. Rano. Tapi kalau di tempat kami waktu itu pembaginya ini tetap. Jadi setiap tahun Bu Direktur rumah sakit itu selalu mengeluarkan SK jumlah tempat tidurnya untuk ini sebagai pembagi untuk melihat nilai bed occupancy rate ini. Nilai parameter idealnya kalau menurut Kementerian Kesehatan adalah 60 sampai 85%. Nanti berbeda dengan idealnya grafik Weber Johnson ya, kalau nggak salah 75 sampai 85 ya. Nah, jumlah tempat tidur ini tidak termasuk tempat tidur di ruang pemeriksaan, unit gawat darurat, ya, terapi fisik, ruang persalinan, ya, kemudian sama di ruang pemulihan ya, di ruang pemulihan misalnya ada ruang pemulihan pasca operasi itu biasanya ditempatkan di sini. Nah, kalau dulu pengalaman di tempat saya ada satu lagi sebenarnya namanya ruang PPRI. Ruang PPRI itu juga tidak saya libatkan dalam perhitungan jumlah tempat tidur. Jadi PPRI itu adalah ruang persiapan pasien rawat inap. Jadi pasien sebelum masuk ruang rawat inap dia dilakukan proses persiapannya di situ. Jadi dipasang infus dan yang lain-lain di situ. Tapi pada kenyataannya ternyata di PPR itu pasiennya harusnya itu hanya sementara gitu. Jadi sementahun ya. Yang harusnya sementara jadi banyak sehari gitu maksimal jadi banyak hari. Tapi tetap tidak saya ikutkan dalam perhitungan menghitung Borlostoi. Nah, tadi nih ya pengertian tentang hari perawatan ya dikenal juga sebagai inpatient service day adalah pengukuran yang menunjukkan pelayanan yang diterima pasien dalam waktu periode 24 jam. Kemudian length of stay adalah jumlah hari dirawat orang pasien. Cara menghitungnya adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk minimal